Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farika Nurfalah dengan NIM 18080600064. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika 6B, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur fisika yang sering kita jumpai atau alat ukur fisika yang ada di sekitar kita. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur tersebut. Baik, langsung saja kita tonton videonya. Alat ukur yang pertama adalah mistar. Nah, mistar atau yang biasa kita sebut penggaris ini adalah alat ukur yang sering kita gunakan. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Alat ukur mistar ini memiliki skala terkecil 1 mm atau 0,1 cm. Nah, mistarnya, cara mengukurnya, kita tempatkan skala paling ujung ini di ujung buku. Nah, kemudian arah pandang kita harus lurus. Nah, setelah itu kita tinggal lihat di ujung sebelahnya itu dia berada pada skala yang mana. Nah, dapat terlihat bahwa panjang dari buku ini itu sebesar 20,4 cm. Ya, seperti itu. Jadi panjang dari buku ini sebesar 20,4 cm. Alat ukur selanjutnya adalah termometer. Termometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur suhu atau temperatur atau perubahan suhu. Nah, termometer yang saya miliki ini adalah termometer infrared atau termometer inframerah yang menggunakan sinar infrared sebagai pendeteksi suhunya. Nah, bagian-bagian dari termometer ini, yang pertama di sini ada sensor yang untuk mendeteksi suhunya, kemudian di sini ada tombol on off-nya, kemudian di sini ada display-nya. Nah, display-nya ini untuk menampilkan angka dari suhu yang kita ukur. Seperti ini. Nah, terlihat angkanya di sini di display-nya. Kemudian di sini ada modenya. Nah, cara penggunaannya sangat mudah. Langsung saja, cara penggunaannya mudah. Kita tinggal arahkan ke kulit untuk mengetahui suhu dari orang tersebut. Kita tinggal langsung ya terlihat di sini suhunya itu sebesar 36,5 derajat Celcius. Seperti itu cara penggunaan termometer infrared ini. Baik, alat ukur selanjutnya adalah neraca. Nah, neraca atau yang kita sering sebut dengan timbangan adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, di sini saya punya timbangan yang sering kita jumpai di warung-warung. Nama timbangannya adalah timbangan duduk. Selanjutnya, bagian-bagian dari timbangan ini, yang pertama itu ada tempatnya. Nah, tempatnya ini berfungsi untuk menaruh benda yang akan kita ukur beratnya. Kemudian di sini ada skalanya. Nah, angka-angka yang tertera di sini menunjukkan berat dari benda tersebut. Nah, timbangan ini memiliki
skala terkecil sebesar 0,5 ons. Ini yang tidak ada angkanya ini menunjukkan setengah ons atau 0,5 ons. Kemudian yang ada angkanya 1 ons, 2 ons, 3 ons. Kemudian yang angka 1, 2, 3 itu menunjukkan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan seterusnya. Kemudian batas maksimal dari timbangan ini sebesar 10 kilogram. Nah, selanjutnya ada jarum penunjuknya. Nah, ketika kita menimbang suatu benda, maka jarum ini akan bergeser ke angka-angka ini, di mana menunjukkan berat dari benda tersebut. Saat kita menggunakannya pun, arah pandang kita harus lurus agar ketika jarum ini bergerak, itu akan sesuai dengan berat benda tersebut. Langsung saja kita akan coba menggunakan alat ukur ini. Caranya gampang. Nah, kita akan mengukur. Di sini saya punya kacang. Kita akan coba mengukur kacang ini sebesar kita membutuhkan berapa, misal 1/4. Nah, 1/4 kita akan coba menaruh di atasnya, kemudian kita ukur sampai jarumnya menunjukkan 1/4 kilogram. Nah, jadi kacang yang kita timbang ini seluruhnya beratnya sebesar 2 ons setengah. Nah, seperti itu cara menggunakannya. Baik, alat ukur selanjutnya adalah neraca atau timbangan. Nah, neraca atau timbangan biasanya digunakan untuk mengukur berat suatu benda. Di sini saya memiliki timbangan yang sering kita jumpai. Timbangan ini sering disebut dengan timbangan bebek. Bagian-bagian dari timbangan ini, yang pertama ada tempatnya. Nah, di sini dapat kita gunakan untuk menaruh barang yang akan kita ukur. Kemudian di sini ada batu. Nah, batu inilah yang menjadi patokan berat dari benda tersebut. Nah, setiap batu ini memiliki beratnya masing-masing. Yang pertama ini ada 1/2 ons. Kemudian ini 1 ons. Selanjutnya ini 2 ons. Ini 1/2 kilo. Dan yang terakhir yang paling besar ini beratnya 1 kilo. Nah, cara kerja dari timbangan ini, dia menggunakan batu ukur sebagai penyeimbangnya. Di sini saya akan coba mengukur kerupuk sebesar 1/4 ya, kita pindah, berarti 1/4 itu 2 ons setengah ya, ini ada 2 ons dan 1/2 ons. Nah, kita akan coba ukur kerupuk sebesar 2 ons setengah. Nah, ini kebanyakan ya, kita ambil. Nah, ketika dia sudah seimbang seperti ini, maka berat dari kerupuk ini sama dengan batu penyeimbangnya, yaitu sebesar 2 ons setengah. Selanjutnya adalah alat ukur stopwatch. Nah, alat ukur stopwatch ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur waktu. Stopwatch ini dibagi menjadi 2, yaitu stopwatch analog dan stopwatch digital. Stopwatch yang saya punya ini merupakan stopwatch digital, di mana stopwatch digital merupakan stopwatch yang menggunakan
layar monitor sebagai penunjuk waktunya. Nah, cara penggunaannya sendiri cukup mudah. Di sini ada tombol untuk menyalakan stopwatch-nya. Kita tinggal pencet seperti ini. Nah, kemudian stopwatch-nya akan mulai berjalan. Kemudian ketika kita hendak mempause-nya atau menghentikannya sebentar, maka dia akan berhenti tanpa mempengaruhi waktunya. Kita bisa lanjutkan kembali, kita pencet lagi. Nah, dia akan melanjutkan waktu yang terhenti sebelumnya. Nah, kemudian kita tinggal pause atau restart. Nah, ini fitur lainnya dari stopwatch. Nah, kita bisa mengetahui jarak-jarak dari waktu tersebut. Nah, kemudian ketika kita hendak mengembalikannya seperti semula, maka kita tidak pencet ini. Nah, maka dia akan kembali 0 seperti semula dan dapat digunakan kembali. Nah, seperti itu cara menggunakan stopwatch. Mungkin itu saja video yang dapat saya tampilkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.